Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Jika tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya adalah motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya sama kalian. Untuk di tema video kali ini yaitu siapakah orang yang selalu terbayang olehmu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya, biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, seperti biasanya untuk kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu Oracle Tarot ini ya. Dan sebisa mungkin nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini ya, teman-teman semuanya fokuskan pada tema video kali ini, yaitu siapakah orang yang selalu terbayang olehmu. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung saja, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung shuffle kartunya sampai benar-benar kita mendapatkan kartu yang energinya sesuai dan sama seperti kalian. Oke? Ingat, fokuskan pada tema video kali ini, yaitu siapa orang yang selalu terbayang olehmu. Oke? Langsung saja kita shuffle. Sampai kita benar-benar, wah, kartunya sudah terbuka satu. Oke, kita shuffle lagi. Oke, kita ambil yang ini saja. Lanjut lagi menshuffle kartunya. Oke, sudah terbuka, kita ambil yang atas. Wow. Nih. Clarissa tata dulu ya. Dan akan saya buat capture untuk judul. Ini sudah lurus. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian. Atau jika memang dirasa kalian masih bingung, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Jadi seperti itu ya.
Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 2, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 atau kartu nomor 3. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain karena ini sifatnya general reading, jadi sah-sah saja ya. Dan buat teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang sesuai dengan isi hati kalian. Dan buat yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk pel yang kedua dan ketiga kita singkirkan terlebih dahulu. Sekarang saatnya kita fokus sama pilihan pel yang pertama. Dan berikan waktu saya sejenak untuk membaca dan membuka energi dari kartu pel yang pertama terlebih dahulu. Ya, siapakah dia? Orang yang selalu terbayang olehmu. Kalau di sini yang saya lihat ya, orang ini bisa saja orang yang sudah kamu kenal lewat chatting atau sosial media kamu. Dan orang ini sebenarnya memiliki sangat ketertarikan terhadap kamu. Bahkan fantasinya gitu ya, ingin bersatu dengan kamu itu sangat tinggi. Sampai-sampai orang ini tuh selalu membayangkan dikala dia sebelum tidur gitu ya, selalu membayangkan wajah kamu, selalu membayangkan senyum kamu, dan selalu membayangkan bagaimana bisa bersatu dengan kamu. Dan orang ini juga yang saya lihat harapan dia begitu cerah gitu ya, ingin bersatu dengan kamu ini harapan dia sangat tinggi, dimana ya sepertinya kamu juga saat ini ya, detik ini kamu merasa nyaman sih sama dia. Nyamannya karena apa gitu yang saya lihat ya, walaupun sepertinya kamu ada yang sudah bertemu, ada yang belum ya. Dan di sini yang saya lihat kamu tertarik sama dia itu karena kamu sudah merasa nyaman, dan sepertinya dia itu diajak serius juga enak gitu. Bahkan orangnya cukup baik dan perhatian sama kamu, walaupun sejatinya kamu dan dia belum jadian atau belum ada ikatan, tetapi orang ini mampu menggetarkan hati kamu. Dan di sini yang saya lihat orang ini sebenarnya juga harap-harap cemas sih sama kamu gitu. Intinya kalau dia sih sudah yakin ya pengen bisa bersatu dengan kamu, pengen bisa mendapatkan hati kamu. Tapi ini orang belum yakin gitu. Yakin gak sih kamu itu mau menerima dia gitu. Dan dia juga harap-harap cemas tuh gitu. Dan dia mungkin gitu ya tidak lama lagi sepertinya gitu, orang ini akan mengungkapkan isi hati dia yang sesungguhnya terhadap kamu, dimana apa yang menjadi unek-unek dia itu akan dia ungkapkan semuanya sama kamu. Bahkan kayak misalnya dia suka sama kamu, dia sayang sama kamu, bahkan menawari gitu ya, mau nggak kamu misalnya kedepannya hubungan ini bisa dilanjut, mau nggak kamu married dengan aku, sepertinya seperti itu. Dan di sini sepertinya kamu juga ada yang menerima, ada yang tidak, tetapi lebih banyak menerima gitu. Tapi kamu masih berharap pengennya nggak cepet-cepet terlebih dahulu, tetapi nikmati proses yang sudah kita lewati terlebih dahulu, karena kamu juga orangnya bukan tipe orang yang gerusah-gerusu terlalu terburu-buru, karena kamu sangat menghargai suatu proses, karena di mata kamu suatu cinta yang dilandasi dengan sebuah proses dan tahapan itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan di masa yang akan datang gitu, daripada cinta yang dilakukan secara terburu-buru. Takutnya gitu kamu malah terjadi suatu kekecewaan di masa yang akan datang. Dan tentunya kamu sepertinya orangnya sangat hati-hati dan teliti dalam memilih. Dan tentunya kamu bukan tipe orang yang maksudnya itu terlalu memilih-milih masalah harta materi, bukan, tetapi masalah kesetiaan, kebaikan gitu. Kalau misalnya materi itu bisa intinya itu bisa kalian cari berdua gitu di kemudian hari. Yang penting modal utama tanggung jawab, rasa perhatian, terus juga setia, itu yang kamu harapkan. Dan sepertinya
Orang ini cukup peka apa yang kamu rasakan gitu ya. Bahkan juga orang ini tak sabar ingin bertemu lagi dengan kamu atau bertemu gitu ya. Dan tentunya di sini harapan kamu dan dia sama, dimana yang saya lihat gitu ya. Kamu sepertinya tertantang ingin mengenal dia jauh lebih dalam lagi. Dan juga di sini dia tidak pernah melihat kamu itu berdasarkan physically, karena yang dia lihat itu kenyamanan aja yang terlihat. Jadi nggak ada maksudnya itu niatan mendekati kamu itu karena fisik kamu, karena materi kamu, tidak ada. Karena kenyamanan aja gitu yang membuat dia itu jadi semakin tertantang ingin mengenal kamu lebih dalam lagi gitu. Dan di sini energi cinta dia sangat kuat loh, karena di sini terlihat ya sangat menyala dan terang. Yang artinya harapan kamu dan dia itu sangat cerah dan terbuka lebar. Tinggal kamu saja gitu. Apakah kamu masih menunggu proses ini seberapa lama gitu? Karena orang ini sejatinya tuh pasrah aja sih gitu. Walaupun intinya kamu gak ingin buru-buru, ingin melewati proses dan tahapan dulu, dia bisa menerima. Ataupun jika kamu memang beralih pikiran ingin cepet-cepet bersatu dengan dia, ya dia is okay, merasa siap. Karena yang saya lihat ya, orang ini memang mencari pendamping hidup, bukan mencari kekasih hati. Jadi seperti itu. Dan orang ini memang kalau yang saya lihat energinya gitu, dia pengen buru-buru gitu, pengen buru-buru bisa cepet-cepet bersatu dengan kamu. Tetapi ini dari sisi kamunya aja sih gitu. Kamu masih ingin menikmati proses dan fase pengenalan lebih dalam lagi gitu. Karena ya memang karakter kamu seperti itu. Kamu bukan tipe orang yang sembrono intinya. Dan dia sepertinya juga bisa menerima apa yang kamu usulkan. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba Clarissa bantu buka energi dari kartu tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Oke, untuk kartu oracle-nya kita singkirkan terlebih dahulu. Kita sekarang fokus reading untuk versi tarotnya. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Ini sama ya teman-teman. Jadi ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu siapa orang yang selalu terbayang olehmu. Oke, coba Clarissa. Oke, kartunya sudah terbuka lebar satu. Satu energi sudah terbuka. Dua kartu sudah terbuka. Tiga kartu. Oke, empat kartu. Lima kartu. Tuh lihat, dia selalu membayangkan kamu sebelum dia tidur. Oke, kartunya kebuka satu lagi. Ada kartu Pack of Wands. Oke, satu kartu. Lima. Enam. Tujuh. Oke, sekarang coba
Clarissa tarik energi kalian secara kolektif dan Clarissa ambil energi dari kartu tarot ini, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, berikan Clarissa waktu sejenak untuk membuka energi dan menarik energi kalian. Ya, memang jika dilihat dari energi kartunya, orang ini sangat senang dan bahagia bisa mengenal, apalagi masuk ke dalam relung hati kamu lebih dalam lagi. Karena saat ini tidak ada gitu tujuan fokus utama yang lain-lain gitu. Yang ingin dia fokuskan yaitu pengen bisa bersatu dengan kamu. Syukur-syukur bisa menikah, itu ya yang dia harapkan. Terus juga di sini yang Clarissa lihat ya, sepertinya kamu dan dia memiliki sama-sama masa lalu yang buruk tentang masalah asmara dan percintaan. Dimana kalau untuk dia di sini itu rasa kekecewaan. Jadi orang ini sudah serius tetapi malah justru ditinggalkan. Kalau di sini yang kamu yang saya lihat, kamu pernah diselingkuhi. Itu yang membuat kamu jadi sedikit trauma untuk membuka hal baru di dalam kehidupan kamu. Dan kamu juga sepertinya sempat merasa lelah atau berada di titik jenuh. Yang intinya kamu tidak ingin fokus sama percintaan dulu. Kamu pengen fokus sama tujuan hidup kamu, yaitu pengen karir, pengen sukses terlebih dahulu. Tetapi ya orang ini datang membawa sama-sama trauma gitu ya. Yang intinya antara kamu dan dia memiliki latar belakang yang sama, dan di kemudian hari kamu dan dia itu tidak ingin melewati masa trauma tersebut di masa yang akan datang. Yang jelas orang ini kan juga pernah mengalami trauma, jadi orang ini tidak ingin membuat kamu kecewa gitu. Bahkan di sini yang saya lihat, menaklukkan kamu itu cukup berat loh. Di sini yang saya lihat ya, dia sudah menunjukkan dengan perjuangan, dengan hal apapun yang membuat kamu itu biar berkesan sama dia. Yang intinya ya dia pengen itu kedepannya itu bisa memilih kamu seutuhnya. Makanya gitu, karena kamu di sini yang saya lihat ya, kamu itu tipe orang yang susah untuk ditaklukkan, tetapi entah kenapa justru kamu itu berhasil ditaklukkan sama orang ini dan membuat kamu merasa cukup nyaman. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang Clarissa lihat, tak henti-hentinya orang ini selalu membayangkan kamu di sela-sela tidur dia, bahkan di sela-sela santai dia itu selalu terbayang wajah kamu. Bahkan di sini gitu ya, dia itu berfantasi yang sangat tinggi, seolah-olah bukan halu ya, tetapi berfantasi. Seolah-olah nanti misalnya setelah menikah gitu ya, dia ingin seperti apa, atau mungkin setelah punya anak seperti apa, atau bahkan sebelum menikah itu banyak rencana yang pengen dia lakukan untuk kamu. Karena ya sejatinya orang ini ingin mengenal kamu lebih dalam lagi gitu, dan tidak ada hal lain yang dia pikirkan selain kamu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Wands gitu ya. Orang ini berusaha tetap kokoh pada pendirian, walaupun sejatinya menjinakkan kamu itu membutuhkan tekad dan perjuangan juga kerja keras. Tetapi ya karena memang orang ini sudah niat, jadi apapun rintangan yang membelenggu dia, apapun ujian yang berusaha dia lalui itu, orang ini akan tetap bersikukuh yakin pada pendirian dia, bahwa yakin itu suatu saat bisa menaklukkan kamu dan mendapatkan hati kamu. Walaupun ya cukup sulit gitu, tetapi tidak ada maksudnya itu hal yang mengkhianati hasil, dan orang ini berhasil menaklukkan kamu, dan akhirnya gitu kamu berhasil menerima dia, dan banyak sekali gitu setelah kamu berusaha dekat dengan dia gitu ya, dan kamu berusaha ditaklukkan dia, sudah berhasil ditaklukkan itu ya, kamu banyak saling bercerita, kamu banyak saling tukar pengalaman, tukar pikiran, dan kamu cukup merasa nyaman dengan dia. Karena yang saya lihat, hanya orang ini yang mampu membuat kamu bisa senyaman saat ini. Dan kamu berharap gitu ya, kedepannya kamu tidak ingin lagi ditinggalkan seperti dulu, dan kamu tidak ingin lagi gitu, intinya ditinggalkan seperti dulu. Dan dia juga memiliki harapan yang sama gitu loh. Walaupun ada sih itu rasa ketakutan yang sampai saat ini tuh menyelimuti hati kamu, tetapi setidaknya hal ini jauh terasa lebih ringan sebelum kamu mengenal dia. Jadi intinya
Ya, rasa sakit itu masih tetap ada, rasa trauma itu masih tetap ada. Tetapi dengan datangnya orang ini gitu, kamu tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan yang menyelimuti hati kamu. Justru di sini yang saya lihat, makanya gitu, kamu memberikan suatu ujian sama dia. Ujiannya apa gitu? Ya, kita coba jangan terlalu buru-buru merit terlebih dahulu, tetapi ayo sama-sama kita melewati proses yang ada untuk saat ini. Supaya kenapa gitu? Ya, biar kekecewaan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Itu yang saya lihat. Oke. Dan di sini juga terlihat ya, dari energi kartunya, kamu sering sih gitu. Maksudnya itu rasa ketakutan tersebut memang menghantui kamu sepertinya sampai saat ini. Dan dia pun cukup peka gitu ya. Cukup peka atas apa yang kamu rasakan. Tetapi orang ini selalu memberikan support dan dukungan penuh terhadap diri kamu. Sehingga apa gitu? Ya, tidak ada lagi gitu rasa traumatisme, tidak ada lagi. Ya ada gitu. Tetapi tidak seberat sebelum kamu mengenal dia. Terus juga di sini orangnya tipe orang yang mau belajar dari kesalahan ya. Kamu pernah di suatu ketika bentrok sama dia gitu. Entah hal apa yang membuat kamu itu kayak jadi selisih paham gitu loh. Tetapi ya kamu mampu melewatinya dan orang ini belajar dari kesalahan yang sudah terjadi. Jadi dia tidak ingin nih, makanya dia belajar gitu. Kedepannya ada kesalahpahaman seperti ini dia tidak ingin itu. Dan kamu juga intinya banyak belajar dari dia gitu tentang bagaimana cara menghadapi masalah yang sesungguhnya. Karena yang saya lihat ya kamu cukup oke sih, kamu cukup sabar dalam menghadapi masalah. Tetapi entah kenapa gitu, kamu melihat orang ini tuh jadi kayak merasa kagum, hati kamu merasa tergugah. Bagaimana orang ini sekuat ini gitu, bagaimana orang ini setabah ini. Walaupun yang saya lihat masalahnya cukup rumit di sini ya. Terus di sini yang saya lihat ya saat ini dia bisa sih gitu menerima kesabaran, tapi ya ingat ya, kamu boleh memberikan dia ujian. Misalnya harus ada proses terlebin dahulu gitu ya, sebelum kamu bisa mengenal aku lebih dalam lagi. Tetapi di sini kamu jangan sekali-sekali terlalu mem-PHP-in dia gitu. Justru malah kamu keenakan memberi dia suatu proses sehingga kamu jadi lupa sama dia. Jangan seperti itu. Karena orang ini juga sesabar-sabarnya dia juga memiliki batas kesabaran gitu. Bisa saja jika kamu terlalu lama mengulur waktu untuk dia gitu, bisa jadi dia justru malah merasa jenuh gitu dan kayak ngerasa ilfil sama kamu. Tapi yang saya lihat, apabila hal tersebut tidak terlalu diulur terlalu lama gitu ya, orang ini akan bisa kok melewati tahapan dan proses yang sudah kamu berikan sama dia. Dan di sini yang saya lihat, kedepannya tidak akan ada masalah yang begitu berat gitu ya. Hanya mungkin ya masalah keterbukaan sama antar keluarga satu sama lain sih gitu. Karena yang saya lihat gitu, orang ini sudah banyak menceritakan tentang kamu sama keluarganya, tetapi nggak tahu nih gitu dari kamu, apakah kamu sudah menceritakan dia terhadap orang tua kamu apa belum? Karena di sini yang saya lihat dia juga bertanda tanya gitu ya, ingin menanyakan hal tersebut sama kamu, tetapi ya kayak nggak enak hati aja gitu, lebih baik diem aja deh gitu. Sampai nih orang bener-bener ngomongin sendiri, mengungkapkan sendiri sama aku gitu. Terus juga di sini ya semakin lama cinta kamu akan semakin kuat dan rasa trauma yang menghantui kamu saat ini tuh akan hilang sendirinya gitu. Karena apa? Karena kamu akan fokus ke depannya sama orang ini sehingga masa trauma yang dulu-dulu itu hilang dengan sendirinya. Terus juga di sini kamu banyak belajar kebaikan dari dia. Kebaikan apa gitu? Ya kebaikan yang benar-benar memberikan contoh gitu loh. Intinya orang ini tuh suka memberikan contoh yang baik sama pasangannya, tapi tidak mengomongkan secara langsung, berupa tindakan yang nantinya berharap gitu ya, biar kamu bisa niru apa yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat,
kedepannya hubungan kamu dengan dia ini akan semakin indah loh gitu. Walaupun juga dilihat-lihat sepertinya kamu juga kurang percaya sih. Tapi apabila Tuhan memang sudah mengendaki untuk kalian bisa bersatu gitu, ya tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi. Dan di sini juga yang saya lihat, mungkin ya apabila kamu tidak terlalu ngetes dia, intinya tidak terlalu memberikan rentan jarak untuk proses ini sejauh apa gitu, ya mungkin dalam waktu dekat kamu dan dia bisa dipersatukan gitu loh. Karena ya orang ini sejatinya sudah ada niatan di dalam diri dia gitu untuk jenjang serius ke depannya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang saatnya Clarissa lanjutkan untuk teman-teman semuanya yang memilih file yang berapa tadi ya, nomor 2. Oke, ini kita refresh dulu energinya biar tidak ada energi yang tertinggal dari kartu yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke file yang kedua, pilihan yang kedua. Oke, sekarang saatnya aku tarik ya energi dari kartu Oracle ini. Saya ambil dulu energinya, beri saya waktu sejenak untuk membuka energi. Sesuai dengan judul tema, siapa orang yang selalu terbayang olehmu? Kalau di sini yang saya lihat, orangnya begitu dekat dengan kamu. Bisa jadi orang ini tuh adalah orang yang ada di sekeliling kamu. Bahkan sepertinya kamu paham betul, tetapi kamu belum merasa yakin itu. Apakah ini orangnya? Yang jelas orang ini tuh untuk saat ini ya menyimpan perasaan begitu dalam sama kamu, dimana ya orang ini memang selalu gitu membayangkan tentang kamu gitu, membayangkan candaan saat bersamamu, atau bisa jadi orang ini juga sama memiliki fantasi yang begitu indah tentang kamu. Bahkan orangnya juga clue-nya gitu ya, kalian sama-sama saling curhat gitu ya, atau saling bercerita. Dan tapi kamu di sini kurang paham betul gitu. Ya kamu sempat sih ada rasa gitu, nih orang kok sepertinya ada yang beda gitu ya. Apakah ini orang sebenarnya menaruh cinta dan harapan sama saya atau gimana gitu. Tapi kamu tidak langsung mencetuskan hal itu karena takutnya kamu salah gitu. Ya apa yang kamu lihat sebenarnya dan kamu rasakan itu adalah benar gitu. Karena ya walau rentan antara kamu bertemu sama dia itu cukup intens ya. Jadi kayak kamu dan dia itu sebenarnya sering ketemu gitu. Entah ini tuh teman dari rekan kerja kamu, atau entah ini tuh teman dari yang sudah kamu kenal terus menghubungi kamu lagi gitu. Yang jelas orang ini tuh orang yang sudah kamu kenal dan berada di sekeliling kamu. Dan kamu sebenarnya juga cukup shock sih gitu melihat fakta yang terjadi gitu. Wah, ini orang ternyata kalau dilihat itu sepertinya kayak menaruh hati dan perasaan sama aku gitu. Tapi ada hal yang membuat kamu itu belum merasa yakin gitu. Karena apa? Ya karena dia itu kayak semacam menarik ulur gitu loh. Dan juga dia belum pernah mengungkapkan hal tersebut, bahwa di dalam hati dia itu ada nama kamu. Terus juga di sini orangnya melihat kamu itu sangat dalam banget loh. Yang artinya ya berharap gitu ya, kedepannya kamu itu paham dan peka apa yang dia rasakan saat ini. Dan juga orangnya sangat spiritual ya. Jadi orang ini tuh kayak selalu memohon gitu, apa yang menjadi keinginan dia itu bisa terwujud. Dan yang saya lihat, apabila orang ini tuh selalu memikirkan kamu itu cukup peka gitu, cukup dibuat peka. Kalau misalnya
orang ini memang sedang memikirkan kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini energi orang ini tuh datang membawa kedamaian, datang membawa cinta dan kasih sayang untuk kamu. Tapi ya kenapa gitu orang ini kok tidak mengungkapkan? Ya, mungkin ada beberapa faktor gitu. Takutnya jika dia mengungkapkan, ternyata kamu memiliki PDKT-an, atau jika dia langsung mengungkapkan itu, takutnya apa? Ya, takutnya justru malah kamu menolak atau tidak sesuai dengan apa yang yang dia harapkan. Padahal di sini yang saya lihat gitu, justru malah kamu itu merasa welcome apabila dia mau terbuka gitu loh sama kamu. Dan kamu tahu gitu apa yang sebenarnya dia rasakan, karena yang saya lihat di sini ya, sepertinya kamu juga eh, kalau dia seandainya mengungkapkan ya hal itu sama kamu gitu, kamu sepertinya mampu menerima gitu loh. Dan maksudnya itu mampu menerimanya itu gimana sih gitu ya, kamu nggak akan beradaptasi yang begitu rumit lagi gitu, karena sejatinya kamu dan dia sudah paham betul karakter masing-masing. Yang saya lihat seperti itu. Dan sekarang coba Clarissa lihat dan Clarissa baca untuk versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Oke. Kartunya kebuka satu. Ini kan tadi sudah kebaca. Lebih baik ini kita singkirkan aja terlebih dahulu. Oke, ini di sini ya. Kita shuffle kartunya. Kita ambil yang atas. Sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang sesuai energinya sama kita. Ada kartu The Tower. Oke. Oke, dua kartu terbuka. Ada kartu The Hermit. Ada kartu The World. Oke. Ada kartu Queen of Wands. Dan yang terakhir, oke. Sekarang saatnya coba Clarissa ambil energi kalian secara kolektif, dan Clarissa ambil energi dari kartu tarot ini, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Kalau di sini yang saya lihat ya, memang sepertinya orang ini tuh tidak terlalu menunjukkan gelagat bahwa dia menyimpan perasaan sama kamu, karena di sini yang terlihat dari kartunya, dia biasa aja gitu, begitu have fun aja ketika kamu bertemu dia secara langsung. Tapi di sini kamu itu kayak hati kamu seolah-olah mengatakan bahwa memang orang ini tuh sepertinya ada rasa sama kamu. Dan memang orangnya ini manipulatif gitu. Manipulatifnya itu dalam artian dia tidak terlalu begitu menunjukkan bahwa ketika dia ini sayang sama seseorang gitu loh. Sebenarnya dari kemanipulatifan dia itu yang saya lihat, sebenarnya orang ini juga menyimpan beban gitu loh. Bebannya itu apa sih? Ya,
pengen dia ungkapkan tapi juga masih berpikir dua kali. Tidak diungkapkan tetapi kok ia jadi beban gitu di dalam hidup. Dia saat ini sedang bingung gitu apa yang harus dia lakukan. Dan dia kedepannya cuma ingin sih itu, yang artinya memberikan sedikit perjuangan untuk kamu, memberikan perhatian, tetapi bukan perhatian yang alay ya, tetapi yang kayak perhatian yang natural, dan kamu akan merasa peka gitu, dimana ada sesuatu yang berbeda dari orang ini, kok sepertinya tidak seperti biasanya, dan kamu nanti akan berpikir gitu, wah ini orang benar-benar sepertinya ada hati nih sama aku gitu. Terus juga di sini ada kartu The Tower, yang artinya orang ini sepertinya berharap besar sama kamu gitu ya. Berharap besarnya itu ingin memulai kembali berhubungan dengan kamu, tapi bukan status sahabat atau teman, melainkan sebagai seorang kekasih gitu. Tapi ya basically karena kamu dan dia mungkin terciptanya itu persahabatan ya. Jadi orang ini kayak ada ring, ada jarak gitu loh. Ingin membuka langsung nembak kamu itu, tapi dia takut berpikir dua kali. Takutnya mungkin kamu jadi tersinggung atau nanti ada perbedaan atau gimana. Itu yang dia khawatirkan sebenarnya. Dan di sini juga terlihat ada kartu ini ya, lambang hati yang tertusuk gitu. Karena sejatinya orang ini tuh tidak ingin gitu loh, ada suatu perselisihan nantinya antara kamu dan dia apabila yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan orang ini juga sepertinya sempat mencurhatkan isi hati dia yang terpendam ini terhadap orang yang paling dekat dengan dia gitu. Dan sepertinya orang yang dia curhatkan itu, dia tahu gitu loh apa yang dia rasakan saat ini sama kamu. Orangnya tahu. Tapi ya namanya dia juga sahabat gitu. Dia tidak, walaupun kamu kenal juga sama sahabat dia gitu, tapi orang ini tidak mengungkapkan dan tidak membocorkan apa yang menjadi rahasia besar di dalam diri dia. Dan di sini yang kayak saya lihat ada kartu The World juga, yang artinya bisa jadi gitu ya, mungkin selama ini kamu sering disakiti beberapa kali. Bisa jadi rasa sakit hati kamu akan terhenti sama orang ini, yang artinya orang inilah yang nantinya itu akan mengobati rasa traumatisme kamu dan mengobati luka kamu di masa lalu, dimana orang ini tuh akan sejatinya itu akan membahagiakan kamu dan tidak ingin membuat kamu terpuruk dan sedih. Karena ya orang ini tuh orang yang paling tahu karakter kamu ketika kamu sedang ada masalah yang berat ya. Jadi ya walaupun kalian gak ada status, tapi orang ini berusaha menghibur kamu gitu, biar membuat kamu bisa tersenyum lebar kembali, bisa kedepannya itu bisa enjoy lagi. Itu yang saya lihat. Dan di sini sepertinya kamu juga cukup merasa senang dan nyaman ketika kamu berada di samping orang ini gitu. Bahkan sepertinya untuk waktu kamu bercerita sama dia walaupun cukup lama, tetapi kamu merasanya kayak serasa cukup singkat sih gitu. Karena apa? Ya karena kamu sudah merasa cukup nyaman bersama orang ini, jadi seperti itu. Tetapi apa yang menjadi hambatan terbesar gitu di dalam kedekatan kalian, yaitu sebenarnya dari diri dia sendiri sih gitu. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang menjadi sesuatu yang dia pendam terhadap kamu. Seandainya dia lebih berani lagi gitu, ya mungkin kamu jadi lebih intinya tuh lebih apa ya, lebih berani lagi gitu, sama-sama memberikan suatu perhatian dari kamu untuk dia. Jadi seperti itu. Karena ini kan juga belum ada ikatan, juga sepertinya kamu itu untuk memberikan perhatian yang khusus. Sebenarnya di dalam hati kamu itu ada keinginan itu untuk memberikan perhatian tersebut. Nah, karena orang ini belum mengungkapkan, sehingga kamu jadi berpikir dua kali, yakin gak sih itu, apa benar gitu. Kalau misalnya salah gimana gitu. Wah, ini pasti aku bakalan malu banget. Itu yang ada di pikiran kamu. Tapi tenang sih ya, kalau di sini yang saya lihat energi dia itu energi cukup positif. Jadi tidak ada sih niatan untuk maksudnya tuh main-main sama kamu atau ingin mempermainkan kamu, itu tidak ada. Karena ini murni rasa cinta dia tuh terbentuk dari kenyamanan dan mungkin
dari intensitas kamu sering bertemu sama dia gitu loh. Jadi sehingga ya orang ini merasa tertarik dan tertantang ingin mengenal kamu lebih dalam lagi. Jadi seperti itu sih intinya. Dan sekarang saatnya kita lanjutkan untuk teman-teman sahabat IR lover semuanya yang memilih kartu pilihan pile yang terakhir. Jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu. Oke. Kita fokuskan sama pile yang terakhir. Sebentar, akan aku tarik energinya dan saya ambil. Energi dari kartu tarot ini kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Beri Clarissa waktu sejenak untuk membuka energi dan menarik dari kartu oracle ini ya. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi, yaitu siapa orang yang selalu terbayang olehmu. Kalau di sini yang saya lihat kartunya sama seperti nomor 1. Ini adalah beda tapi ya. Kalau ini lebih ke yang kamu sudah tahu sebenarnya ini adalah PDKT-an kamu gitu. Tapi kamu berusaha mengorek gitu isi hati dia. Sebenarnya ini orang apa sih yang dia pikirkan, sebenarnya nih orang itu selalu nggak sih rindu aku, kangen aku, atau membayangkan aku gitu ya. Dan di sini terlihat jelas gitu. Orang ini cukup senang dan bahagia bisa mengenal kamu, bisa istilahnya itu ada kesempatan untuk dia itu mendekati kamu, dia cukup bahagia gitu. Dan orang ini juga selalu membayangkan hal-hal indah bersama kamu, walaupun ya sepertinya kamu belum jadian sama dia, hanya sebatas kayak kedekatan kamu dan dia itu cukup intens. Sehingga yang kamu rasakan itu kayak kamu ngerasa udah jadian aja nih sama orang, padahal belum gitu loh. Terus juga orang ini energinya penuh warna, yang artinya ya tidak ada unsur negatif mendekati kamu. Ini semata-mata murni gitu, karena dia menganggap bahwa hidup dia itu jadi penuh warna ketika orang ini berhasil ngedeketin kamu gitu. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini benar-benar merasakan suatu kebebasan ketika orang ini menjalin hubungan dengan kamu, karena yang saya lihat ya, hubungan dia di masa lalu itu terlalu di overprotectivin sama pasangannya, sehingga dia kurang nyaman dan memutuskan untuk stuck hubungan sama mantan dia. Dan akhirnya apa gitu, dia jomblo lama terlebih dahulu, dan pada akhirnya dia berusaha membuka hati untuk orang baru, yaitu kamu gitu. Dan dia sangat welcome gitu ya, sangat maksudnya tuh banyak bayangan indah gitu yang dia selipkan di dalam pikiran dia gitu, walaupun kamu sama dia belum jadian gitu. Dan di sini sepertinya kamu juga lagi menunggu-nunggu nih gitu, ini orang kapan ya nembaknya aku gitu. Tapi yang saya lihat sih tidak membutuhkan waktu cukup lama untuk orang ini mengungkapkan apa yang menjadi hal yang dia sembunyikan gitu loh di dalam hati dia. Karena ya sejatinya kamu tahu gitu kalau misalnya dia memang PDKT-an kamu dan kamu juga PDKT-an dia, tetapi memang dia belum open show up gitu loh untuk membuka, maksudnya itu untuk menyatakan rasa cinta dia terhadap kamu. Karena apa gitu ya, dia menunggu momen yang pas, ingin memang nembak kamu itu bukan dari online, bukan dari telepon, tetapi memang menembak kamu itu secara langsung biar kesannya itu ada gitu loh. Itu yang dia harapkan. Terus juga di sini sepertinya kamu dan dia akan mengadakan suatu pertemuan, rencana ketemuan gitu ya. Tapi ya gara-gara pandemi ini gitu, jadi kayak pertemuan tersebut sedikit terhambat. Tapi sepertinya tidak lama lagi gitu, nih orang akan ngajak kamu dating kok, akan ngajak kamu ketemu. Dan kamu cukup senang gitu ketika nih orang itu benar-benar berhasil ngajak kamu itu jalan berdua.
Dan di sini juga yang saya lihat tidak ada lagi energi kegalauan di dalam diri dia maupun kamu ya. Karena kamu dan dia selalu menatap ke atas gitu, menatap keindahan bersama kamu ketika kamu berhasil jadian sama dia dan terus menikah gitu ya. Banyak hal tentang keindahan yang dia bayangkan. Bahkan juga di sini bukan cuma waktu sebelum tidur aja, tetapi banyak waktu gitu ya yang dia pikirkan tentang kamu ini. Mungkin ketika dia bekerja, beraktivitas, atau mungkin bahkan ketika dia melamun, itu puncak-puncaknya. Selalu ada bayangan kamu di dalam diri dia. Dan sekarang saatnya coba Clarissa lihat dan Clarissa bacakan untuk kartu versi tarotnya. Jadi kartu oracle-nya kita singkirkan terlebih dahulu karena sudah terbaca. Dan sekarang kita shuffle dulu kartunya. Kita shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang sesuai dengan isi hati kalian ya, sama energi kalian. Wow, kartunya is nice, good. Ada kartu The Star juga. Dua, tiga. Ada kartu Temperance. Ini orang memang juga penuh pertimbangan sih sebelum ngedeketin kamu gitu yang saya lihat. Ada kartu Queen of Wands. Ada kartu Judgment. Ada kartu The Magician. Ada kartu Knight of Wands. Dan yang terakhir kartu yang ini ya. Oke, sekarang saatnya Clarissa tarik energi kalian secara kolektif dan saya ambil kartu dari energi kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Beri Clarissa waktu sejenak untuk membuka energi dan menarik energi dari kartu tarot ini. Ya, memang di sini terlihat dari kartu yang pertama, aura kebahagiaan, banyak imajinasi tentang kebahagiaan, keharmonisan, tentang ya intinya merujuk ke hal yang penuh dengan sukacita. Jadi seperti itu. Karena ya memang hal itu yang dia harapkan gitu. Tujuan dia mendekati kamu ya memang untuk pasangan hidup gitu. Jadi bukan untuk main-main di sini. Karena udah saatnya dia memang membuka hati untuk mencari pasangan untuk dia nikahin. Jadi seperti itu. Dan terus di sini juga ada kartu The Star. Ya. Memang di sini lika-liku perjuangan yang kalian hadapi itu cukup lumayan rumit dan sulit. Bahkan sepertinya di sini yang saya lihat gitu ya, dia menganggap bahwa untuk ngedepatin kamu itu kayak butuh perjuangan dan pengorbanan yang sangat keras. Karena kamu itu bukan tipe orang yang gampang digombalin, bukan tipe orang yang gampang gitu ya. Ketika nih orang ini kayak sudah menunjukkan keseriusan dan sudah berjuang sama kamu gitu, tapi kamu tidak langsung menerima dia gitu. Karena apa? Kamu ingin melihat lagi seberapa besar perjuangan kamu itu untuk mendapatkan aku, yang saya lihat seperti itu. Dan terus juga di sini yang saya lihat tak henti-hentinya orang ini memberikan terus ya. Walaupun kamu masih merasa ragu, tetapi orang ini tidak berhenti di tempat gitu aja. Dia tetap terus menunjukkan perjuangan yang terbaik, bahwa saya ini layak loh untuk kamu perjuangkan. Yang saya lihat seperti itu. Dan
kamu sepertinya juga mulai yakin gitu bahwa ini orang sejatinya di dalam diri dia memang ada keseriusan untuk mendapatkan hatiku gitu ya, untuk menikah, untuk menjadi pendamping itu ada gitu. Dan di sini yang saya lihat orangnya cukup baik gitu, banyak memberikan solusi dan pencerahan diri walaupun kamu belum jadian sama dia. Jadi orang ini banyak membantu kamu gitu, banyak berkontribusi penuh sama hidup kamu. Contoh saja, misalnya kamu mengalami suatu kesulitan dan ini bukan berupa materi aja, tetapi kayak dukungan support juga. Itu bisa diartikan bantuan ya. Ketika kamu merasa sulit, kamu berusaha curhat dan konsultasi sama dia, ini orang itu banyak memberikan masukan yang positif. Dan yang kayak kamu itu menjadi energi kamu jadi kayak ketarik sama dia gitu. Karena kamu belum merasakan, walaupun kamu banyak PDKT-an gitu ya, tetapi kamu merasakan seintens ini nih baru pertama kali ini aja nih gitu. Dan kamu merasa ingin ketarik lebih dalam lagi sama orang ini. Dan di sini yang saya lihat kamu akan dihadapkan ke depannya itu sama sebuah pertimbangan, di mana pertimbangan ini yang pada akhirnya itu kamu akan jatuh gitu ya dan memilih dia. Ada juga orang yang berusaha ngedekatin kamu, tapi di sini energinya lebih ketarik bahwa kamu kedepannya ini sama dia gitu loh. Karena apa gitu? Kamu sudah berhasil nyaman sama dia dan kamu cukup merasa senang diperhatikan. Apalagi ketika kamu bertemu secara langsung sama dia gitu, hati kamu langsung kayak seneng berbunga-bunga gitu. Tapi ya memang apapun yang kalian lakukan saat ini gitu, ini masih intinya itu masih seperempat perjalanan sih gitu, untuk kalian tuh bisa bener-bener dipersatukan secara intens gitu. Tapi yang saya lihat kalian berdua bisa kok melewatinya gitu, bahkan dengan keikhlasan dan penuh kegembiraan kalian melewatinya. Alhasil apa gitu ya, kalian kayak merasa ini tuh adalah suatu keajaiban dari Tuhan yang kayak kamu itu sebelumnya nggak pernah ngerasa bahwa kamu itu akan ngedapetin orang seperti ini. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu Connect of One. Ya. Orang ini kedepannya itu akan semakin banyak perjuangan yang dia tunjukkan untuk kamu. Supaya apa gitu, kamu semakin yakin lagi bahwa ya dia ini layak untuk diperjuangkan. Dan kedepannya itu apa sih itu? Orang ini akan sangat takut kehilangan kamu dan kamu juga sepertinya sama. Kamu juga takut ditinggalkan sama dia. Karena apa gitu? Di sini energinya antara kamu dan dia sudah benar-benar cukup sama-sama saling nyaman, sehingga ya kedepannya gitu kalian berharap biar semakin romantis dan harmonis lagi. Jadi tidak ada suatu pertengkaran dan suatu bentrokan lagi. Itu yang kamu harapkan. Oke. Sepertinya readingan ini sampai di sini aja dulu ya. Mudah-mudahan semua hasil readingan ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi untuk hidup kamu. Terima kasih ya buat kalian semuanya yang ingin personal reading, silahkan semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia biar kalian menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasi ketika aku upload video terbaru. Dan terima kasih banyak ya buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan segala sesuatu hambatannya. Oke, terima kasih. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.